Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong. Perkenalkan, nama saya Niwayan Tutik Juliawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2021. Saya adalah guru di SD Negeri 5 Ubud. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk ujian kinerja saya. Tema yang saya ambil adalah tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 3 di kelas 6. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Halo. Hai. Berdiri. Tangan jari umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, cerdas, ceria. Iya, terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ya, Ibu lihat semua kelompoknya lengkap. Jadi anak-anak semuanya Ibu lihat rajin-rajin masuk ke sekolah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ya, silakan Budi. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran luring hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu dilindungi oleh Ibu Sang Yang Widi Wase. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Budi sudah memimpin doa hari ini. Nah, tidak lupa Ibu selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan supaya kita tetap sehat dan terhindar dari virus berbahaya. Ya, siapa yang bisa menyampaikan apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan protokol kesehatan? Menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, menjaga jarak. Benar? Benar. Terima kasih Kak Ayu sudah menyampaikan dengan baik tentang protokol kesehatannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai belajar, untuk lebih bersemangat, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. 12 Agustus tahun 45
Hiasannya Dari magnet. berisikan magnet. Iya, benar sekali ya. Nah, untuk pelajaran magnetnya juga kalian sudah pernah mempelajarinya di pembelajaran 1. Siapa yang masih ingat? Nah, bentuk-bentuk dari magnet. Siapa? Bung Arin. Silakan Bung Arin. Magnet bata. Ya, lagi. Magnet U. Magnet U, Magnet lingkaran. magnet lingkaran. Magnet bola. Ya, itu tadi bentuk-bentuk dari magnet. Nah, jadi kita akan pelajari ini kenapa bisa hiasan dari berbagai macam ini bisa nempel di pintu kulkas. Kita akan pelajari ini di tema 5 tentang wirausaha, di subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan di pembelajaran 3. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui kegiatan percobaan yang dipandu dengan langkah-langkah pada LKPD 1, siswa mampu menganalisis sifat-sifat magnet dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan pengerjaan LKPD, siswa mampu menyimpulkan hasil percobaan dengan sifat-sifat magnet dengan tepat. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan pengerjaan LKPD 1, siswa mampu mempresentasikan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnetnya dengan tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan menyaksikan tayangan video, nanti pada slide PowerPoint, siswa mampu menganalisis petunjuk pengisian formulir dengan tepat. Lalu, melalui kegiatan diskusi dan pengerjaan LKPD 2, siswa dapat menyimpulkan alasan pentingnya sebuah petunjuk dalam pengisian suatu formulir dengan tepat. Dan yang terakhir adalah melalui kegiatan diskusi dan pengerjaan LKPD 2, siswa mampu mempresentasikan hasil pengamatan tentang komponen tujuan dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi itu yang akan kalian lakukan nanti di pembelajaran hari ini. Tujuannya seperti itu. Apa yang kita akan lakukan? Jadi yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama adalah melakukan percobaan ya. Percobaan tentang magnet. Dan yang kedua adalah Percobaan apa? Mengisi formulir. Iya, mengisi formulir. Jadi ini yang akan kita lakukan hari ini, nggih. Gimana? Siap untuk belajar? Siap. Nah, dalam kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan 3 penilaian. Ya, yang pertama adalah penilaian spiritual. Yang kedua itu adalah penilaian tentang sikap. Dan yang ketiga adalah penilaian tentang pengetahuan. Kira-kira siapa yang aktif di dalam kelas? Nanti akan Ibu catat di dalam lembar nilai ini, dan di dalam daftar nilai ini. Nah, yang paling aktif nanti akan mendapatkan stiker. Ini sebuah penghargaan bagi anak-anak yang aktif. Nah, siapa yang aktif akan lebih banyak mendapatkan stiker. Ya, bisa? Saya Ibu harap anak-anak semua sudah siap belajar dan bisa aktif di dalam kelas. Ya, anak-anak coba lihat teks yang ada di depan. Nah, sekarang Ibu tugaskan anak-anak untuk menganalisis tentang teks yang berjudul Pensil Kesayangan Andi. Kira-kira siapa yang mau membantu Ibu untuk membacanya? Ya, silakan Bung Arin. Pensil Kesayangan Andi. Andi adalah siswa kelas 1. Setelah melakukan pembelajaran daring selama beberapa bulan, akhirnya mulai biasa seluruh siswa dapat belajar ke sekolah. Saat di sekolah, Andi menggunakan alat tulisnya dengan hati-hati. Suatu hari, Andi lupa untuk menutup kotak pensil dan tasnya dan hilang. Andi sangat sedih. Untuk selanjutnya, Andi ingin mengganti kotak pensilnya dengan yang lain, sehingga ketika ia tergesa-gesa atau lupa menutup rapat, kotak pensil dan alat tulisnya tetap aman. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh Andi, apa solusi yang bisa kita berikan supaya Andi mendapatkan kotak pensil sesuai dengan keinginannya?
Terima kasih Kong Arin sudah membaca dengan baik teks tentang pensil kesayangan Andi. Sudah didengar semua ya? Sudah. Kira-kira apa yang bisa kita berikan solusi untuk Andi? Nah, sekarang Ibu tugaskan anak-anak untuk membuat hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara sesuai dengan pengetahuan kalian saat ini tentang masalah yang dihadapi oleh Andi. Nah, sekarang silakan buat di buku latihannya, lengkapi hipotesis yang ada di depan. Nih, silakan. Ya, sudah selesai semua? Sudah, ye. Nah, sekarang siapa kira-kira yang mau menyampaikan hasil hipotesisnya? Ya, oke. Kak Ayu, silakan. Hipotesis, menurut saya yang harus dilakukan oleh Andi supaya alat tulisnya tetap aman adalah dengan menggunakan kotak pensil yang mengandung magnet. Hal tersebut dikarenakan magnet dapat merekat dengan kuat pada benda tertentu, meskipun hanya didekatkan saja. Hal itu karena sifat yang dimiliki yaitu dapat menarik benda tertentu, sehingga sangat tepat jika digunakan kotak pensil jenis tersebut. Nih, gimana? Yang lain sama hipotesisnya apa ada yang berbeda? Sama. Nah, bagaimana hipotesisnya? Sudah benar apa tidak? Kita akan uji ya dengan melakukan suatu percobaan menggunakan magnet. Nah, coba lihat di depan. Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh Andi, ayo kita lakukan percobaan. Nah, percobaan ini menggunakan alat dan bahan seperti yang ada di depannya, seperti ada magnet, ada peniti, pensil, sisir, paku, lalu gelas karet dan yang lainnya. Selanjutnya juga langkah-langkahnya apa yang diharapkan. Yang pertama itu adalah dekatkan kutub yang sama pada kedua magnetnya, dan selanjutnya ini ada di dalam LKPD 1. Nah, dalam LKPD ini akan dikerjakan bersama dengan kelompok. Jadi ini adalah kerja kelompok. Kelompoknya kan sudah dibentuk ya? Sudah. Ya, yang pertama namanya kelompok harimau, yang kedua kelompok kupu-kupu, dan ketiga kelompok rubah. Ya, nanti dari ketiga kelompok ini silakan kalian lakukan percobaan. Nah, alat-alatnya sudah Ibu siapkan. Nanti silakan berdiskusi dengan baik di dalam kelompok. Jika ada masalah dalam pengerjaannya bisa ditanyakan. Siap? Siap. Sekarang Ibu akan bagikan alat-alatnya. Semua sudah lengkap ya? Sudah. Selanjutnya buat laporannya. Nah, di laporannya ini ada tabelnya ya. Buat alat dan bahannya, langkah-langkahnya, dan lengkapi tabelnya. Di sana kalian bagi mana benda yang merupakan benda magnetis atau benda yang dapat ditarik oleh magnet, dan mana yang tidak. Atau non magnetis. Sudah? Bisa dipahami? Bisa.
Kalau ini kan magnetnya patah, jadi untuk kutubnya sama dia. Ini kutub utara, nah ini selatan sama dia. Misalnya kita contoh kutub selatan, kalau dikatakan kutub utara, ya kan? Gimana? Kayak dia, nih. Jadi kalau dia di kutub yang sama, dia kan tolak menolak. Kalau ini dia kan datar. Ya, nih. Baik, Nana sudah selesai pengerjaan LKPD 1-nya? Sudah. Sudah, ya. Nah, sebelum kita membahas atau melakukan presentasi LKPD 1, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Setuju? Setuju. Oke. Silakan. Baik anak-anak, nah sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya? Dari kelompok harimau, siapa yang akan mewakili? Nih, silakan Bung Harim. Nama saya Anak Agung Madina Brilian. Di masa itu saya mewakili kelompok harimau untuk menjawab LKPD 1. Nih, silakan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, buatlah informasi dengan melengkapi pertanyaan berikut. Menurut saya, yang harus dilakukan oleh Andi supaya alat tulisnya tetap aman adalah dengan menggunakan kotak pensil yang mengandung magnet. Hal tersebut dikarenakan magnet dapat merekat dengan kuat pada benda tertentu, meskipun hanya di dekatan saja. Hal ini karena sifat yang dimiliki yaitu menarik benda tertentu. Terima kasih Bung Harim sudah menyampaikan dengan baik ya hasil diskusi dari kelompoknya. Mungkin kelompok yang lain, bagaimana hasilnya? Nama saya Niputu Nanda Maheswari, gambar absen 22. Saya akan mewakili kelompok kupu-kupu untuk menyampaikan LKPD 1. Tujuan percobaan mampu menganalisis sifat-sifat magnet dengan benar. Alat dan bahan. Alat, magnet, bahan, paku, penyipit kertas, karet, daun, dan peniti. Kesimpulan yang tepat untuk memecahkan permasalahan dari Andi adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka yang harus dilakukan oleh Andi supaya alat tulisnya tetap aman adalah dengan menggunakan kotak pensil yang mengandung magnet. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka yang harus dilakukan oleh Andi supaya alat tulisnya tetap aman adalah dengan menggunakan kotak pensil yang mengandung magnet. Hal tersebut dikarenakan magnet dapat melekat dengan kuat pada benda tertentu meskipun hanya didekatkan saja. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk temannya sudah berani tampil ya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nih, setelah kalian menyampaikan hasil diskusinya, sekarang Ibu luruskan sedikit ya. Lalu dekatkan magnet dengan kertasnya. Ditolak. Selanjutnya dekatkan magnet dengan pensil. Ditolak. Lalu terakhir letakkan satu magnet di bawah, di atasnya ada kertas, dan letakkan magnet yang lagi satu di atasnya. Atau benda magnetis lainnya ya. Seperti apa contohnya tadi? Peniti atau penyepit kertas atau paku. Nah, itu gimana hasilnya? Ditolak apa ditarik oleh magnet? Ditarik. Baik, siapa yang mau mempraktekkan di depan? Nah, kelompok siapa yang mau mempraktekkan di depan? Kelompoknya rubah. Siapa? Berdua.
bergerak ya. Berarti benar yang nomor 8? Benar. Terima kasih untuk Dewayu dan Yude-nya. Silahkan duduk kembali. Nah, ini tadi untuk hasil percobaannya. Berarti bisa kalian pilih yang mana merupakan benda magnetis atau dapat ditarik oleh magnet. Apa saja? Tahu, meniti, penjepit kertas. Sedangkan yang lainnya? Tidak. Nah, selanjutnya lihat kesimpulan dari percobaan. Kesimpulan yang kalian sampaikan juga sudah benar ya. Nah, Ibu tegaskan kembali untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan kegiatan percobaan yang telah dilakukan, nah maka dapat disimpulkan bahwa bila kutub yang senama didekatkan akan saling tolak menolak, sedangkan kutub yang berbeda didekatkan akan saling tarik menarik. Selanjutnya kita akan mencari solusi dari permasalahan Andi tadi. Solusi yang kalian berikan adalah dengan apa? Ya kelompok harimau entah dengan menggunakan kotak pensil yang berbahan magnet. iya, kotak pensil yang di dalamnya ada bahan magnetnya. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka yang harus dilakukan oleh Andi untuk menjaga alat tulisnya dengan menggunakan apa? Kotak pensil yang mengandung magnet. Sifat magnet 1 memiliki gaya tarik magnet, 2 memiliki 2 kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan, 3 kutub senama saling tolak menolak, 4 kutub tidak senama saling tarik menarik, 5 memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu, 6 magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, terima kasih Bayu. Masing-masing magnetnya akan menjadi magnet elementer. Magnet yang pertama, ini magnet yang kedua. Nah, magnet ini ketika kita pecahkan seperti ini, kutub utaranya akan tetap menjadi kutub utara dan juga masing-masingnya memiliki kutub selatan. Di sini utara, di sini selatan. Itu jadinya ya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama, tes petunjuk, formulir, cara pengisian formulir, macam-macam formulir. Tes petunjuk adalah teks yang berisi arahan atau cara menggunakan dan membuat suatu produk atau melakukan suatu hal. Ya, sudah diamati videonya dengan baik ya? Sudah. Apa yang diceritakan dalam video? Cara pengisian dengan baik dan tepat. Cara pengisian formulir. Nah, sebelumnya apakah anak-anak pernah atau memiliki pengalaman mengisi sebuah formulir? Nah, apa yang anak-anak ketahui tentang formulir? Apa saja isinya? Atau pengertian formulir terlebih dahulu. Apa itu formulir? Ayo, Wahyu, silakan. Formulir adalah lembar isian yang harus diisi. Lembar isian yang harus diisi. Benar sekali yang disampaikan oleh Wahyu adalah lembar isian atau surat isian yang harus diserahkan ke bagian pendaftaran. Nah, di sini Ibu sampaikan ada petunjuk pengisian formulir dan suatu formulir. Coba kalian analisis secara individu ya. Lihat petunjuknya dan lihat kolom pengisian atau formulirnya. Berarti benar atau tidak pengisiannya? Benar. Coba lihat di depan. Ini adalah satu contoh formulir yang sudah Ibu lengkapi dengan bagian-bagiannya. Yang pertama ada bagian kepala. Yang kedua ada bagian tubuh formulir. Yang ketiga ada bagian ekor. Sekarang anak-anak mengerjakan LKPD 2. LKPD-nya sekarang akan Ibu bagikan. LKPD 2 ini kalian kerjakan secara individu ya, bukan berkelompok lagi. Kita semua dapat LKPD ya? Silakan itu diisi dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Untuk formulirnya, pengisian formulir yang ini
salah? Yang ini nama sekolahnya apa nama? Iya. Nama perpustakaan sekolahnya. Iya. Sekarang KPD 2-nya sudah selesai? Sudah. Nih, sekarang kita akan sampaikan LKPD 2. Nama saya Gusti Ayu Tisna Febrianti Putri, nomor absen 6. Saya akan membacakan isi formulir LKPD 2. Kartu pendaftaran anggota perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 5 Ubud yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Gusti Ayu Tisna Febrianti Putri. Tempat tanggal lahir Gianyar 20 Februari 2010. Unit kerja atau sekolah SD Negeri 5 Ubud. Alamat rumah Jalan Sweta Tambahan Ubud. Nama Nimadedia Manarani, tempat tanggal lahir Gianyar 14 Juli 2010. Unit kerja atau sekolah SD Negeri 5 Ubud. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari LKPD-nya? Silakan, Abel. Selamat pagi, Majelis Tinggi. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, yang dapat saya simpulkan bahwa pengisian formulir pendaftaran harus dibuat sesuai dengan petunjuk pengisian, supaya data yang diberikan tepat sesuai dengan kenyataan. Pengisian formulir pendaftaran harus dibuat sesuai dengan apa? Petunjuknya. Ya, itu tadi untuk LKPD 1 dan LKPD 2 ya. Nah, sekarang sebelum kita menyimpulkan pembelajarannya, silakan simpulkan dulu berkelompok untuk LKPD 1 dan 2-nya. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita? Ayo. Novi? Ya, silakan Novi. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu sifat-sifat dari magnet antara lain yaitu memiliki gaya tarik, memiliki dua buah kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub senama didekatkan akan saling tolak-menolak. Saya juga mempelajari mengenai apa yang dimaksud formulir dan juga cara mengisi formulir. Lengkap sekali ya. Mungkin ada yang mau menambahkan untuk kesimpulannya? Ada? Nah, sekarang mari kita lakukan evaluasi. Tutup semua bukunya. Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Selesai? Sudah. Nih, kalau sudah silakan kumpulkan di dalam kelompoknya. Satu orang maju ke depan membawa lembar evaluasinya. Nah, untuk melepas lelah kita belajar hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah. Nah, berarti menyenangkan atau tidak pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Ya. Cari tahu bersama orang tua apa saja benda-benda di rumah yang menggunakan sifat-sifat magnet. Nah, siapa saja yang menjawab tadi ya? Coba angkat tangannya. Oke, silakan. Di tangannya boleh atau ditaruh di bukunya ya. Siapa tadi? Budi. Lagi? Burungnya, nih. Ini juga ada ya. Nih. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya tidak lupa Ibu selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M-nya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Budi, silakan Budi. Teman-teman, karena kita sudah selesai melakukan pembelajaran luring hari ini, sebaiknya kita mengakhirinya dengan berdoa terlebih dahulu agar kita selalu dilindungi oleh Ibu Sang Yang Widi Wase. Doa mulai.
Doa selesai. Terima kasih Budi sudah memimpin doa hari ini.